perkenalkan saya Rista Dayati dengan NIM 20220114201129. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Istikes Ekara Palangkaraya dan prodi S1 Keperawatan tingkat 2. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas keperawatan maternitas 1. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proses persalinan. Setelah 9 bulan masa kehamilan, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah proses persalinan. Persalinan membutuhkan proses yang berbeda-beda setiap ibu hamil. Ada yang persalinannya cenderung lebih cepat dan ada yang cenderung lebih lama. Secara umum, proses persalinan memiliki 4 tahapan atau lebih dikenal dengan kala. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai 4 tahapan persalinan normal tersebut. Tahapan pertama atau lebih dikenal dengan kala 1 merupakan kala pembukaan. Tahapan pertama proses melahirkan normal dimulai dengan kontraksi dan pembukaan leher rahim. Pada persalinan pertama kali, fase ini umumnya berlangsung selama 14-15 jam. Tetapi berbeda jika sudah pernah menjalani persalinan lebih dari 1 kali, biasanya akan berlangsung lebih cepat. Tahapan pembukaan juga diukur dengan istilah bukaan, yang dimana dilihat dari seberapa lebar mulut rahim membuka. Pembukaan 1 artinya mulut rahim terbuka 1 cm, dan seterusnya sampai bukaan lengkap atau bukaan 10, di mana mulut rahim telah terbuka 10 cm dan bayi siap dilahirkan. Tahapan kedua atau kala 2 merupakan kala pengeluaran atau disebut mengejan. Tahapan kedua ini adalah proses pengeluaran bayi dari rahim, ditandai dengan kontraksi dengan jeda yang lebih sering dan semakin kuat. Secara perlahan, posisi bayi akan turun ke jalan lahir. Tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan akan menyarankan ibu untuk bersabar sebelum kemudian memperbolehkan ibu untuk mengejan. Barulah pada pembukaan ke-10 atau pembukaan lengkap, ibu diminta untuk mengejan. Kadang memang sedikit sulit menahan keinginan mengejan, apalagi bila bayi sudah berada di bawah panggul. Dengan panduan bidan atau dokter, ibu akan dipandu mengejan dengan kuat di saat yang tepat untuk mendorong kepala bayi keluar. Biasanya dengan 2-3 kali mengejan, kepala si kecil akan menyamping, kemudian berputar untuk bersiap menuju jalan lahir. Jika ini adalah persalinan pertama kali, maka kala kedua ini akan berlangsung selama 1-1,5 jam. Berbeda halnya jika ini bukan persalinan pertama kali, mungkin hanya akan berlangsung selama setengah jam. Pada akhir tahapan ini, dokter akan melakukan episiotomi atau pengguntingan vagina. Proses ini dilakukan untuk melebarkan jalan lahir apabila diperlukan. Dan tibalah momen ini, momen yang paling ditunggu-tunggu oleh ibu, yaitu bertemu si buah hati yang telah dikandung selama 9 bulan. Dan selanjutnya tahapan ketiga atau kala 3 merupakan kala pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, ibu pasti akan merasa lega dan bahagia. Tetapi masih ada satu tahapan yang harus dilalui. Setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari akan menyusul keluar selang waktu 6-15 menit. Kemudian pada umumnya tahapan ini akan berlangsung cepat, tidak nyeri serta tanpa masalah. Pada tahapan ini juga akan dilakukan penjahitan pada luka robek akibat jalan lahir. Sebelum dijahit, ibu tak perlu khawatir karena biasanya akan diberikan suntikan untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian yang terakhir tahapan keempat atau kala 4. Tahapan ini merupakan tahap observasi atau pengawasan kemungkinan adanya pendarahan, serta pengawasan kontraksi rahim setelah persalinan. Kurang lebih selama 1 jam pada tahapan ini plasenta atau ari-ari telah keluar dan tidak boleh ada pendarahan pada vagina. Kala keempat justru saat kritis bagi wanita yang memiliki resiko pendarahan pasca melahirkan. Jika semuanya aman,
Wanita atau ibu hanya perlu merawat luka di atas vagina dengan menjaga kebersihannya. Nah, itu dia tadi video singkat dari saya mengenai proses persalinan. Terima kasih.